Horas, salam reformanda, Masiha Holongan. Renungan bagi kita pagi hari ini bertema terhalang yang didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 24 ayat 15 sampai dengan 16. Firman Tuhan itu berbunyi demikian. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Mata adalah panca indera yang sangat penting bagi kita. Tanpa mata, maka aktivitas kita sehari-hari tentu saja akan terganggu. Jika mata menjadi buta, maka pastilah hidup menjadi terbatas dan hasilnya tidak maksimal. Demikian juga jika penglihatan mata rohani kita terhalang, pastilah akan berbahaya. Dalam teks kita kali ini, ada sesuatu yang menghalangi mata kedua murid Yesus yang berjalan bersama Yesus menuju Emmaus, sehingga mereka tidak mengenali Yesus yang menemani mereka berjalan. Mengapa ini terjadi? Peristiwa penyaliban Yesus membuat mereka terkejut dan reaksi mereka adalah ketakutan akan terkena imbasnya sebab mereka adalah murid-murid Yesus. Mata mereka tidak buta dan dapat melihat peristiwa penyaliban. Tetapi sesungguhnya meskipun mereka melihat, namun ada sesuatu yang menghalangi mata rohani mereka, di mana iman mereka tergoncang hebat. Apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus yang berjalan dan mengobrol bersama mereka di tengah perjalanan ke Emmaus? Yang pertama adalah ketakutan. Ketakutan melemahkan semangat juang di dalam diri kita. Bahkan iman percaya kepada Yesus menjadi tak berdaya. Ketakutan menyebabkan kita terpaku dan terengah-engah melihat rintangan di depan mata kita, sehingga membutakan pikiran dan hati kita, sehingga iman kita juga mati, atau setidaknya tidak mampu membangkitkan kepercayaan diri kita. Hari ini terlihat dari sikap kedua murid Yesus yang menyingkir dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Setelah ketakutan mereda, biasanya orang cenderung menghindar dan mencari jalan aman buat diri sendiri. Yang kedua adalah kekecewaan. Mereka kecewa, ternyata Yesus mati disalib. Padahal tadinya mereka berharap kepada Yesus untuk dapat membebaskan bangsa Israel dari jajahan bangsa Romawi. Mereka mengharapkan Yesus sebagai Mesias yang dikjaya. Apa yang dialami kedua murid ini adalah hal biasa yang terjadi pada orang beriman lainnya, di mana pengharapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kekecewaan adalah awal dari tawar hati terhadap sesuatu yang diharapkan, dan bila tidak dibereskan, kekecewaan hati akan menimbulkan akar pahit atau kepahitan dalam hati dan hidupnya. Yang ketiga adalah tidak berjalan dalam iman. Yesus menegur mereka karena sudah sering diberitahu dan diajarkan bahwa suatu saat nanti peristiwa penyaliban ini pasti terjadi sesuai penggenapan nats janji Tuhan dalam kitab-kitab Nabi, Mazmur, dan Musa tentang Sang Mesias. Mereka tidak berpegang teguh pada janji-janji Allah dan pengajaran Yesus. Oleh sebab itulah kenapa kita harus giat menekuni firman Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh dan pikiran kita diubahkan menjadi serupa dengan pikiran Kristus, sehingga mampu mengerti kebenaran Tuhan. Sehingga bila harapan dan doa kita belum terwujud, maka iman kita tidak akan tergoncang. Jagalah mata kita, jangan sampai terhalang oleh ketiga hal di atas, supaya hati dan pikiran kita tenang dan terang benderang menyikapi setiap peristiwa dalam hidup ini yang menghampiri hidup kita, supaya dengan iman kita mampu mengatasinya. Sungguh menyedihkan bila kita menyaksikan begitu banyak orang beriman tersandung dan tersungkur oleh rintangan dan pencobaan, di mana imannya tidak berdaya mengantarkan dirinya berhasil untuk mengatasinya. Jika saja mau bertekun dalam firman Tuhan dan berjalan dalam iman, maka hal-hal yang akan menghalangi sudut pandangan kita akan tersingkapi
dan langkah kehidupan kita akan fokus berada di jalan kebenaran Tuhan, yang melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, mendampingi kita dalam perjalanan hidup ini. Pertanyaan untuk renungan pribadi kita, adakah penghalang yang harus dibersihkan dari pandangan mata Anda agar dapat melihat Tuhan di seluruh kehidupan kita? Apakah itu? Marilah kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menyingkirkan segala penghalang yang menghalangi mata rohani kami untuk melihat Tuhan hadir dalam hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.